tarim ya tarim ya tarim ya tarim Sairillah 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 Sairillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Nah, pagi ini kami ada di depan Darul Mustafa dan rencananya nih kami mau menunggu Habib Umar bin Hafiz keluar dari Darul Mustafa setelah selesai melaksanakan aktivitas beliau di pagi ini. Bagi yang belum tahu apa sih itu Darul Mustafa atau Pondok Pesantren Darul Mustafa ini adalah pesantren yang terletak di kota Tarim, Hadramaut, Yaman, yang berjarak 30 km sebelah timur laut kota Sewun dan didirikan oleh Habib Umar bin Hafiz. Pesantren ini merupakan sebuah bukti benteng Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mazhab Syafi'i di negeri Yaman. Darul Mustafa adalah tempat multikultural yang penuh dengan pelajar dari Indonesia hingga California. Banyak para alim ulama, para habaib dari Indonesia yang merupakan alumni dari Darul Mustafa. Antara lain Allahyarham Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, Al-Habib Jindan bin Novel bin Jindan, Habib Hamid Ja'far Al-Qadri, Habib Saleh bin Muhammad Al-Jufri, dan masih banyak lagi yang lainnya. Masya Allah, Habib Umar bin Hafiz, beliau telah keluar dari Darul Mustafa dan sudah banyak jamaah juga yang menunggu beliau. Dan Alhamdulillah kami berkesempatan untuk menatap langsung dengan mata kepala kami melihat sosok Habib Umar bin Hafiz. Semoga dengan berkat memandang wajah beliau, Allah mengampuni segala dosa-dosa kami dan tentu saja dosa-dosa kita semua juga, walaupun kalian memandangnya hanya dari video ini. Karena di dalam sebuah hadis disebutkan, Jalaluddin As-Suyuti mengutip hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menatap wajah seorang ulama kendati sekali pandangan saja, lalu hal itu membuatnya gembira, maka Allah menciptakan dari pandangan itu satu malaikat yang memohonkan ampun untuk dirinya hingga hari kiamat. Oke kawan-kawan, nah jadi pagi ini jadwal kami adalah ziarah masjid-masjid yang ada di kota Tarim. Dan masjid yang pertama kami ziarahi adalah Masjid Ba'alawi. Para wali para seluruh wali sudah pernah sujud dimanapun selama itu masih ada di masjid sudah ada. Jadi kita sholat di mana saja sudah pernah dibuat sujud oleh para wali. Dan biasanya kalau orang masuk Pak Alawi dan lewat sini karena itu kalau masuk masjid Pak Alawi masuk dan sering memegang ada pegangan di sini dan seperti itu para awliya maksudnya kalau masuk ke dalam masjid mereka memegang yang keberukan di Sayyidina Khidir dan sampai sekarang terus sampai sekarang para awliya juga masuk sambil memegang karena keberukanya bekas tangan orang dahulu. Bahkan itu di Umar Habsyi kalau masuk ke Masjid Ba'alawi lewat sini beliau tidak menginjak batu yang di bawah ini ya. Beliau jalan di sampingnya kemudian beliau taruh mukanya di bawah karena Pak ini kan ini tempat bekas diinjak oleh para ulama wasallam yang jadi anak Arab di TV berharap berkah dari Masjid Ba'alawi. Masjid Ba'alawi itu nanti kita bisa masuk perlahan tangannya jangan banyak Bapak Andi baca salawat aja lah seluruh ini sejengkal kita para aulia. Masya Allah, Masjid Ba'alawi
Terkenal bukan karena kemegahannya, tapi karena sejarah dan bekas tempat di mana para ulama dan wali-wali agung bersimpuh, menyentuhkan dahi mereka di tanah itu, mengadu dan bermesra ria dengan Sang Pencipta. Bekas-bekas itu masih terasa sampai saat ini. Arsitek bangunannya yang klasik dan sederhana seakan menambah kewibawaan masjid ini seperti kebanyakan masjid-masjid kota Tarim lainnya yang hanya berstruktur tanah liat dan air sebagaimana ciri khas kota Tarim. Meski begitu, masjid-masjid di kota ini tetap kokoh berabad-abad usianya. Tadi kita jelaskan sedikit bahwa tidak ada satu julukan dalam musibah alam ini sesuai sudah pernah jadi bahkan setiap tiang itu pun tempat istiqomahnya para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika masuk ke Masjid Ba'alawi ini, ketika menghadiri acara-acara di Masjid Ba'alawi ini, seperti apa yang Allah pedang, beliau setiap celah-celahnya di bagian pojok pada Masjid Ba'alawi, di sofa awal bagian setiap tiang-tiang itu ada tanda tiangnya, dari Kamar Asegaf, tiangnya Syabukar bin Salim, tiangnya Ali Buyur, Abdullah Ba'alawi, dan di sini tempatnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Setiap tiang datang ke sini, hadir majlis di sini, beliau duduknya di belakang di tempat ini. Dan dikatakan juga ada satu tiang yang kita perhatiin agak beda, ya. Dulu yang membangun masjid ini pertama kali adalah Al-Habib Ali bin Ali Khalid Ghazal, dan ketika setiap beliau salam kepada Rasul langsung menjawab jawaban dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau bangun, ya, pertengahan bangun, tiang-tiangnya semua sudah dibangun, tinggal satu tiang belum dibangun, tapi waktu masa kerjanya tukang itu sudah selesai, jadi harus diterusin besok. Tapi kata Habib Ali bilang kepada tukang-tukangnya, ya sudah terusin aja, tinggal satu lagi, kenapa disisain? Mereka bilang, ya Habib, waktu sudah selesai, besok aja kan, cuma satu juga kan, besok aja kita terusin. Ya kan kalau orang yang tidak mau selesai, akhirnya udah pasti malam hari, besok paginya mereka lihat kalau tiang ini sudah ada. Yang para tukangnya merasa nggak enak, takut Habib Alinya sendiri yang malam-malam nerusin dan mengerjakan. Akhirnya mereka bertanya kepada Habib Ali, ya karena tidak mau menerusi bangunan Masjid Ba'alawi, akhirnya malaikat turun dan malaikat yang menerusin bangunan ini. Tiang yang agak beda ya. Saya coba contohkan tiangnya. Tiang yang waktu penyelesaian satu hari lagi kada selesai ditinggalkan, esok hendak digawe, sakainya malamnya malaikat turunan menuntungakan, esok sudah tuntung tiangnya, makanya beda tiang-tiangnya, tiang malaikat, karena malaikat namanya menyempurnakan menyelesaikannya. Setiap tiang-tiang ini kedudukan para wali-wali beradaan, Abdurrahman As-Segaf, Ali Al-Ghafur, Syabukar bin Salim, beradaan tiang, dan setiap tengkar di sini, setiap ada di sini seluruhnya pernah disujudi para wali-wali. Mudah-mudahan dengan berkat mereka diampuni dosa-dosa kita. Setiap hari Jumat, kalau sholat asar, ini full. Orang yang pertama kali keluar dari Masjid Ba'alawi dari pintu yang kita masuk tadi itu adalah Habib Fidel. Setiap habis sholat asar, orang yang pertama kali keluar itu adalah Habib Fidel. Ada beberapa habaib dulu ingin coba kesempatan kita pengen ketemu Nabi Khidir. Akhirnya mereka datang, ketika orang sholat mereka tunggu di depan pintu itu. Subhanallah, setelah sholat ada satu orang keluar atau salah satu habaib yang keluar. Mereka tahu ini Habib dari kota luar Tarim. Jadi mungkin dari Siwon, mungkin dari kota Allah, ini bukan habaib kota Tarim. Akhirnya mereka bilang, Masya Allah Habib, mereka senang. Kapan datang? Bapak-bapak sudah dari Tarim aja, kapan datang ketemu ziarah untuk? Oh iya, tadi anak bisa acara di rumah. Sekarang anak mau pulang ke kota anak. Oh ya kan? Kali ini jalan. Mereka nunggu. Akhirnya semuanya udah ramai keluar dari pintu itu. Mereka bilang, wah kayaknya kita nggak ketemu Nabi Khidir karena sudah ramai yang keluar. Akhirnya mereka pulang, pergi ke pasar. Ketika ke pasar, melihat Habib yang dia lihat tadi itu baru masuk kota tadi. Akhirnya mereka tanya, Habib, bukannya antum tadi mau pulang? Mau pulang kemana? Anda baru datang di kota.
Makanya mereka sadar ternyata Habib yang dia lihat di depan pintu Masjid Balawi ternyata itu adalah Nabi Khidir. Akhirnya mereka sepakat minggu depan kita harus kepada Nabi. Minggu depan itu juga orang sholat mereka tunggu di depan pintu. Akhirnya keluar salah satu habaib lagi yang dari kota yang lain lagi. Ceritanya sama beliau tanya, karena dapat undangan makan siang di sini, sekarang Anda mau pulang ke rumah. Akhirnya ketika para habaib tadi sudah kayaknya kita nggak ketemu Nabi Khidir. Mereka pulang, jalan melewati pasar, ngeliat Habib baru masuk lagi. Ditanya lagi, Habib tadi bilang, anak baru sampai sekarang, anak mau hadir majelis di sini. Wah, katanya kita ketipu lagi. Ternyata Habib yang mereka lihat di depan pintu tadi itu adalah Nabi Khidir. Hanya mereka bilang minggu depan kita harus siapapun yang keluar, Habib bukan Habib, tapi itu Nabi Khidir kita pegang. Akhirnya datang minggu ke depan, habis semuanya habis sholat, subhanallah, mereka sudah nunggu. Yang keluar satu orang Badui dengan pakaian bajunya langsung dipegang. Itu Nabi Khidir. Ini Nabi Khidir. Nabi Khidir siapa? Yang bilang ini anaknya orang Badui, emang datang mau sholat di sini terus sana mau pergi enggak? Ini Nabi Khidir. Akhirnya kata orang Badui tadi, coba tadi kayaknya Nabi Khidir di sana di belakang. Mereka langsung lihat ke belakang, nggak ada orang. Pas balik sini ternyata udah nggak ada. Kita keturunan kita dan mudah-mudahan kita diberikan adab yang baik selama berada di tempat orang-orang wali, orang saleh yang sudah kita mohon keberkahan mereka. Allah menghafalkan, bersihkan hati kita dan mudah-mudahan Allah jadikan kita kaum muslimin, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan dan mudah disampaikan itu lihat keturunan kita sampai di tempat di masjid yang mulia di Masjid Balawi. Dan baru satu cerita kata Rasul kiblatnya ini persis antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Jadi antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad sampai dan Masjid Balawi ini katanya banyak awal awliya sehingga kadang-kadang malam itu nampak orang melihat awal awliya sembahyang di ada yang tidak tahan langsung pingsan. Kita mudah-mudahan dapat berkah saja. Bisa ada sampai seperti raja mereka. Jadi yang bangun masjid ini Habib Ali Qasam yang bilang ucap salam dijawab oleh Rasulullah salamnya. Kemudian masih teruskan dengan Habib Qadda, teruskan dengan Habib Rahman Asgar, teruskan dengan Habib Umar Al-Mukhtar Mugari. Sampai sekarang ini jadi tetap sampai sekarang masjid ini penuh dengan keberkahan. Sehingga katanya Habib Masjid itu keberkahan Makkah, keberkahan Madinah, keberkahan Masjid Al-Aqsa terkumpul di sini. Kata Masjid Al-Aqsa, keberkahan Madinah, keberkahan Makkah, keberkahan Masjid Al-Aqsa terkumpul di sini. Kita baca Fatihah yang masing-masing untuk kebaikan dunia akhirat, supaya kita sama dunia akhirat, terus Fatimah, dan juga kita berkumpul dengan Nabi Muhammad dan berkat keluarga Nabi Muhammad SAW. Setelah dari Masjid Ba'alawi, kami lanjut menziarahi Masjid Al-Idrus yang terletak di bagian utara Masjid As-Segaf. Disebutkan oleh para arifin billah, aulia dan kaum solehin, barang siapa yang beriktikaf di masjid ini, niscaya Allah akan memberikan orang tersebut ketenangan lahir dan batin. Masjid Balawi. Parakanlah masjid. Masjid Balawi. Selain menziarahi Masjid Ba'alawi dan juga Masjid Al-Idrus, kami juga tadi berkesempatan menziarahi Masjid As-Segaf yang dibangun oleh Al-Habib Abdurrahman As-Segaf sekitaran tahun 768 Hijriah.
Masjid tersebut terletak di bagian barat Masjid Ba'alawi. Namun sayangnya kami tidak diperbolehkan untuk mengambil foto di masjid tersebut. Boleh video. Berapa kali tadi? Oke kawan-kawan, masih ada masjid besar lain lagi yang akan kami ziarahi. Kalian penasaran kira-kira kita akan berziarah ke masjid mana lagi? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian segera tahu ketika aku upload video baru. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe untuk mendapatkan manfaat insya Allah dan keberkahan dari melihat video ini. Yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Insya Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan memberi keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.